Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Siti Afifah dengan NIM K45220009 dari kelas C. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai koloid, yakni efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Sifat efek Tyndall ini dapat digunakan untuk membedakan antara koloid, larutan, dan suspensi. Praktikum kali ini kita membutuhkan alat dan bahan seperti 3 gelas bening, sendok, air yang nantinya digunakan sebagai pelarut, dan 3 buah bahan yang berbeda, yaitu kopi bubuk, garam, dan susu cair. Masukkan kopi bubuk ke dalam gelas pertama, kemudian aduk secara merata. Untuk gelas kedua, masukkan garam dapur ke dalam air dan aduk hingga merata. Untuk gelas ketiga, masukkan susu cair ke dalam air dan aduk hingga merata. Kemudian diamkan ketika larutan yang sudah jadi selama beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, dapat dilihat bahwa pada gelas pertama, yaitu campuran air dengan kopi, terdapat fase heterogen, yaitu munculnya endapan-endapan dari bubuk kopi. Pada gelas kedua, yaitu campuran garam dengan air, terdapat fase homogen yang jernih dan tidak ditemukannya endapan. Sedangkan pada gelas ketiga, yaitu campuran susu dan air, larutan terlihat berwarna gelap dan tampak stabil, yaitu tidak ditemukannya endapan. Untuk mengetahui efek Tyndall, kita membutuhkan senter dan kertas putih. Dapat dilihat, pada gelas pertama, cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan cahaya hanya berpendar di dalam larutan. Pada gelas kedua, cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas, dan cahaya hanya sebatas menembus partikel-partikel air. Pada gelas ketiga, cahaya tidak dapat diteruskan maupun menembus sisi lain gelas, melainkan cahaya dibiaskan ke seluruh arah oleh partikel-partikel susu dalam air. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan praktikum yaitu, pada gelas pertama, campuran air dan kopi termasuk ke dalam suspensi. Hal ini dikarenakan cahaya dapat diteruskan dan partikel antara kopi dan air dapat dilihat, sehingga efek Tyndall tidak tampak. Pada gelas kedua, campuran air dan garam termasuk ke dalam larutan. Hal ini dikarenakan cahaya dapat diteruskan dan partikel antara garam dan air tidak terlihat, sehingga efek Tyndall tidak tampak. Sedangkan pada gelas ketiga, yaitu campuran air dengan susu termasuk ke dalam koloid. Hal ini dikarenakan cahaya tidak dapat diteruskan dan partikel antara susu dan air tidak terlihat, sehingga efek Tyndall dapat ditemukan.